Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesi Hadianti Rahmat, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalia dari program studi manajemen kelas 2B dengan NPM 2101062. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Abbas, Eskom IMAG. Kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pengertian korupsi menurut para ahli, ciri-ciri korupsi, dan contoh korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus yang kemudian dikatakan bahwa corruptio berasal dari bahasa Latin yang lebih tua yaitu corrumper. Sedangkan secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dalam kesucian. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia sendiri, tindak korupsi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang bunyinya yaitu, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Selanjutnya ada pengertian korupsi menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Adapun ciri-ciri korupsi yaitu 1. Melibatkan lebih dari satu orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, pada perkembangannya acap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan. 2. Serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin menutupi apa yang telah dilakukan. 3. Melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu. Misalnya, izin mendirikan bangunan, izin perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Yang kelima, koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi pengambil kebijakan agar berpihak kepadanya. Yang keenam, tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan umum. Yang ketujuh, setiap tindak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak. Tetapi setelah mendapatkan kedudukan atau kepercayaan, tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan. Yang kedelapan, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada korupsi suap menyuap. Contohnya seperti adanya seseorang pejabat negara yang mempunyai posisi jabatan tinggi, kemudian memberikan suap menyuap hakim, pengacara atau advokat. Yang kedua ada korupsi penggalapan jabatan. Contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Penggalapan jabatan sendiri bertujuan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Dan sebagainya, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini.
Penyebab korupsi menurut Robert Klickert disingkat dengan istilah CDMA, yaitu corruption, irrationality, monopoly, dan accountability. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas. Sekian pemaparan materi mengenai pengertian korupsi menurut para ahli, ciri-ciri korupsi beserta contohnya, dan juga penyebab korupsi masih terjadi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.